Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Analisa Desain Sistem Informasi Enterprise. Dan hari ini kita akan bahas tentang chapter kedua, yaitu terkait tentang System Information. Ya, ini outline materi kita. Yang pertama kita akan bahas tentang System Information Enterprise. Jadi kalau misalkan masih ingat gitu ya, di chapter pertama kita bahas tentang framework development sistem informasi. Nah, di situ di bagian tengahnya itu adalah the product ataupun sistem informasi yang akan di-develop gitu ya, ataupun hasil akhir dari proses analisa desain sistem informasi itu adalah sebuah sistem informasi. Nah, di sini akan kita bahas tentang sistem informasinya tersebut. Nah, di sini ditekankan adalah lebih ke arah penerapan ataupun pembangunan sebuah sistem informasi enterprise atau sistem informasi yang dibangun atau yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat ada sebuah bagan sistem informasi enterprise di mana biasanya ada dua bagian, yaitu ada yang namanya front office, ada juga yang namanya back office. Nah, front office ini biasanya adalah unit ataupun divisi yang mendukung fungsi bisnis yang berhubungan dengan pihak luar ataupun pihak customer gitu ya. Nah, biasanya di divisi ini ada bagian marketing, ada juga bagian sales, ada customer management. Nah, sedangkan back office adalah proses ataupun unit yang berhubungan atau mendukung proses bisnis internal sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, biasanya dia diwakili oleh divisi human resource, finance, manufacture gitu ya, ataupun bagian inventory. Nah, di dalam sebuah perusahaan biasanya di setiap divisi tentu sudah mempunyai sistem komputerisasi masing-masing, atau istilahnya mungkin sudah mempunyai softwarenya masing-masing. Nah, software-softwarenya ini harusnya saling terintegrasi atau saling terhubung supaya nanti data yang diinput atau data yang dikelola oleh di setiap divisi itu dapat direkap ataupun dapat dilihat oleh bagian manajerial untuk mengambil keputusan gitu ya terkait tentang perkembangan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat contohnya misalkan di dalam sebuah perusahaan menerapkan sebuah ERP. ERP itu nama istilah sebuah sistem informasi yang biasa dipakai di dalam sebuah perusahaan, singkatan dari Enterprise Resource Planning. Nah, di sini bisa dilihat bahwa misalkan bagian marketing, bagian sales, bagian customer itu dia mempunyai software ataupun sistem sendiri-sendiri. Nah, tapi ini harus saling terhubung, saling terintegrasi. Nah, di bagian back end juga seperti itu, dia mempunyai software ataupun sistem informasi sendiri-sendiri, tapi dia saling terintegrasi. Nah, kemudian di tengah-tengah itu ada levelnya manajemen information dan juga decision support system. Nah, ini sebenarnya nama sebuah sistem juga. Nah, manajemen information itu biasanya sebuah sistem yang memberikan informasi kepada pihak manajerial gitu ya, terkait dengan data-data yang sudah diinput ataupun data-data yang sudah diolah oleh bagian front office dan juga back office. Kemudian decision support system juga itu adalah sebuah sistem informasi di mana dengan sistem tersebut sudah bisa memberikan keputusan gitu atau sudah bisa memberikan sebuah rekomendasi dari data-data yang sudah diolah atau sudah diinput sebelumnya. Nah, begitu juga dengan pihak eksternal. Dengan sistem informasi ini itu juga sudah disediakan untuk bisa saling terhubung, misalkan dengan pihak customer untuk front office. Nah, itu ada aplikasi namanya CRM.
ataupun Customer Relation Management. Biasanya itu untuk menjaga hubungan dengan pelanggan ataupun untuk customer. Atau misalkan untuk penjualannya bisa menggunakan yang namanya electronic commerce gitu ya, ataupun online shop. Kemudian biasanya di bagian back end, nah itu ada aplikasi namanya SCM atau Supply Chain Management. Nah, Supply Chain Management ini digunakan untuk berhubungan dengan pihak supplier terkait dengan bahan baku ataupun bahan-bahan sebagai barang yang dikelola untuk dipasarkan oleh perusahaan tersebut misalkan ya. Nah, terus kemudian di sini ada ini ada contoh ataupun jenis-jenis dari software System Information Enterprise. Nah, di sini ada istilah yang namanya TPS atau Transaction Processing System. Nah, itu adalah sebuah sistem di mana dia bisa yang biasa digunakan untuk menginput dan juga memproses data tentang transaksi bisnis. Nah, biasanya di bagian operator atau admin gitu ya, yang menginput datanya transaksi bisnis per hari ke dalam sistem tersebut. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya MIS. MIS ini adalah Management Information System, yaitu sebuah sistem informasi yang biasanya digunakan oleh bagian manajerial. Biasanya di sistem tersebut dia akan memberikan pelaporan dan juga memberikan orientasi manajemen berdasarkan proses atau data-data transaksi yang sudah diinput oleh bagian TPS sebelumnya. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya tadi ya DSS atau Decision Support System. Nah, Decision Support System ini biasanya dia keluaran dari Sistem Management Information System. Jadi dia memberikan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun merekomendasi, memberikan arahan untuk peluang pengambilan keputusan dan juga menyediakan informasi ya untuk membuat keputusan terkait dengan data-data yang sudah diinput atau yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nah, terus kemudian juga ada sistem informasi namanya expert system. Nah, expert system ini adalah sebuah sistem informasi yang menangkap keahlian pekerja dan mensimulasikan keahlian yang kemudian untuk kepentingan non-expert. Jadi biasanya ini seperti kayak wadah untuk menampung knowledge ya dari para SDM gitu ataupun dari para karyawan berdasarkan best practice atau pengalaman yang pernah dimiliki oleh karyawan-karyawan sebelumnya. Nah, itu knowledge-nya itu bisa di manage gitu ataupun disimpan di dalam expert system yang nantinya bisa dipelajari ataupun bisa dilihat oleh karyawan yang lain. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya CCS atau Communication Collaboration System. Nah, ini adalah sebuah sistem informasi yang memungkinkan komunikasi lebih efektif antara pekerja, mitra, pelanggan, pemasok untuk meningkatkan kemampuan dalam berkolaborasi gitu ya. Biasanya ya ini masuk di dalam kategori aplikasi yang digunakan oleh front office gitu ya untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Nah, terus juga ada sistem namanya Office Automation System. Nah, sistem ini adalah sebuah sistem informasi yang mendukung berbagai kegiatan kantor bisnis untuk menyediakan dan meningkatkan alur kerja antar pekerja gitu ya. Jadi sebuah otomatisasi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di dalam sistem tersebut, maka akan tercipta sebuah otomatisasi. Nah, ini adalah contoh-contoh sebuah sistem informasi yang ada di dalam sebuah enterprise atau sebuah perusahaan. Nah, ini biasanya sistem-sistem ini bisa juga dibungkus gitu ya menjadi satu sistem yang besar, sistem informasi yang besar. Nah, contohnya adalah ERP gitu, Enterprise Resource Planning.
Nah, terus kemudian ini gambaran desain sistem information enterprise yang lebih detail ya. Di sini kita lihat ada pembagian ataupun topologinya, pemetaannya sudah cukup detail. Bahkan penggunaan database-nya sudah tidak tercentralized gitu, sudah menggunakan model shared database atau database terdistribusi. Artinya di sini ada beberapa database yang menampung data dari beberapa sistem, tapi kemudian semuanya dikumpulkan ke dalam sebuah historical data warehouse. Nah, di sini kita bisa melihat tadi ya yang mana masuk kategori TPS, Transaction Processing System. Kemudian juga ada MIS, Management Information System. Terus juga ada DSS, Decision Support System, ada Executive Information System, dan lain-lain. Jadi semuanya ini dipetakan alur datanya. Seperti ini kira-kira. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Focus System Information. Apa itu Focus System Information? Jadi Focus System Information ya itu adalah tujuan utama ataupun ya fokus dari sebuah sistem informasi. Nah, kalau dari bagan yang chapter 1 pernah kita bahas. Nah, tujuannya dari bagan tersebut adalah mengelola, yang pertama ada knowledge-nya, kemudian proses dan juga communication. Jadi 3 poin ini yang harus dikelola ataupun yang harus dijadikan fokus utama dalam membangun sistem informasi tersebut, yaitu terkait tentang ilmu pengetahuannya ataupun bisnis prosesnya, kemudian juga terkait tentang proses yang ada di dalam sistem tersebut, kemudian komunikasinya gitu ya, ataupun ya ke arah bagaimana sistem informasi tersebut bisa menyampaikan informasi secara tepat. Nah, dan semuanya itu harus berjalan di atas teknologi internet tentunya, karena yang sekarang sedang memegang peran yang paling penting di sebuah teknologi adalah teknologi internet atau berbasiskan jaringan. Nah, terus kemudian kita cek satu-satu. Nah, ini fokus yang pertama. Fokus yang pertama itu adalah ke knowledge. Bagaimana proses informasi ya ataupun ilmu pengetahuan itu bisa ditingkatkan di dalam sistem informasi yang akan dibuat. Misalkan mulai dari yang bagian atas. Bagian atas ini adalah arahan bisnis ya. Jadi bisnis drivernya itu tujuannya adalah improve business knowledge. Jadi sistem yang mau dibangun haruslah mempunyai peningkatan di bidang business knowledge dari kondisi sebelumnya. Nah, terus kemudian dari pihak owner juga akan memberikan scope dan juga visi dari information perusahaannya. Jadi informasi ruang lingkup dan juga visi dari perusahaannya itu seperti apa, supaya bisa diterapkan di dalam sistem informasi yang akan dibangun. Kemudian dari pihak user itu akan memberikan spesifikasi terkait tentang bisnis datanya ataupun data yang akan dikelola di dalam sistem informasi yang akan dibangun. Nah, terus kemudian dari informasi tersebut diolah atau dianalisa oleh seorang analis. Kemudian hasilnya disampaikan ke pihak teknis gitu ya. Nah, yang pertama di pihak desainer itu akan merancang bagaimana bentuk database-nya tentunya kalau bicara terkait informasi dan juga terkait knowledge, maka dari segi teknis adalah bentuk database. Desainer akan membentuk bagaimana desain database yang akan dibangun, kemudian hasil desainnya diinformasikan kepada developer. Nah, dari developer akan memberikan solusi terkait database yang akan digunakan. Nah, tentunya dari arahan teknologi juga akan memberikan informasi terkait tentang database yang sedang marak ataupun yang sedang banyak digunakan saat ini atau yang paling canggih gitu ya. Nah, itu terkait tentang fokus knowledge. Nah, selanjutnya adalah fokus proses. Nah, fokus proses ini
yaitu lebih memperhatikan ke arah fungsi ataupun ke arah fitur-fitur dari software yang akan dibangun ataupun sistem informasi yang akan dibangun. Misalkan dari arahan bisnis, ya tentunya dia menginginkan adanya peningkatan proses bisnis dari yang sebelumnya. Nah, sedangkan dari pihak owner juga akan memberikan scope dan juga visi dari function ataupun fungsi dari sistem tersebut. Misalkan sistem tersebut harus bisa mengakomodir fitur-fitur A, B, C, D gitu ya. Nanti dari owner akan memberikan informasi tersebut. Kemudian dari user, nah itu akan memberikan spesifikasi detail terkait tentang bisnis proses yang sudah ada ataupun yang akan dikerjakan gitu ya. Jadi supaya ada peningkatan proses bisnis. Nah, kemudian dari kebutuhan itu, dari spesifikasi tersebut akan diterjemahkan oleh analis, nah ke dalam bentuk teknis. Nah, tentunya hasil analisanya akan dibangun desain oleh desainer. Nah, ini lebih ke arah bagaimana bentuk desain softwarenya, mungkin lebih ke arah fungsionalitasnya ataupun cara kerjanya ataupun aktivitasnya yang ada di dalam software informasi yang akan dibangun ataupun sistem informasi yang akan dibangun. Nah, kemudian dari hasil desain software oleh desainer kemudian diserahkan ke pihak developer dan developer akan menentukan apakah ini menggunakan general system information atau menggunakan custom system information. Artinya di sini general adalah menggunakan sistem informasi yang sudah ada gitu ataupun yang sudah umum dipasarkan atau sudah dijual di pasaran gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak seperti itu ataupun memang khusus, maka ya diperlukan sistem informasi dengan model custom. Artinya sistemnya harus dibangun dari awal karena unik dan berbeda dari sistem ataupun software yang ada kebanyakan sekarang. Nah, terus kemudian dari teknologi driven tentunya akan memberikan teknologi software yang saat ini sedang booming. Misalkan menggunakan model mobile, Android gitu ya, ataupun Apple, ataupun teknologi pemrogramannya berbasiskan objek dan segala macam. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah ke fokus yang ketiga yaitu communication. Nah, fokus communication ini ya bagaimana sistem informasi yang akan dibangun harus bisa mengimprove atau meningkatkan komunikasi bisnisnya. Nah, dari pihak owner juga akan memberikan scope dan juga visi model komunikasi yang harus diterapkan di dalam sistem informasi itu seperti apa. Kemudian dari user akan memperdetail spesifikasi komunikasinya. Nah, mungkin kalau dari sistem ke user berarti komunikasinya melalui interface yang ada di sistem informasi yang akan dibangun. Nah, terus kemudian spesifikasinya ketika sudah ditentukan diserahkan ke analis, kemudian akan dianalisa. Nah, setelah itu diinformasikan ke bagian teknis. Nah, kemudian yang pertama adalah bagian desainer, tentu akan mendesain interface design atau tampilan muka dari sebuah sistem informasi. Kemudian dari pihak developer, nah dia yang akan memberikan solution bagaimana bentuk interface yang layak gitu ya, ataupun yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisa dan juga spesifikasi dari user. Nah, terus kemudian dari arahan teknologi, nah tentu dia akan memberikan model interface yang terbaru gitu ya, ataupun yang saat ini sedang marak digunakan teknologinya. Oke, baik, itu adalah tadi fokus dari sebuah pembangunan ataupun model sistem informasi. Nah, selanjutnya kita ke proses development system atau proses pembangunan sistem. Nah, ini adalah sebuah proses pembangunan sistem. Nah, ini model yang sederhana dan sebenarnya materi ini juga akan kita bahas khusus di satu pertemuan ataupun satu chapter yang lain. Nah, jadi di sini mengulangi ya
sudah dijelaskan sebelumnya, jika membangun sebuah software ataupun sebuah sistem informasi, maka diperlukan sebuah pendekatan menggunakan metode ya. Nah, di sini ada satu contoh metode sederhana gitu ya, mungkin metode model SDLC, System Development Life Cycle, ya, di mana ada fase analisis, kemudian design, develop, implement, evaluation, kemudian berputar lagi di analisis segala macam. Nah, ini ya tadi menekankan bahwa untuk membangun sebuah software yang baik atau membangun sebuah sistem informasi yang sesuai dengan standar, maka harus menggunakan pendekatan metode. Fungsinya adalah untuk meminimalisir tingkat kegagalan. Dan ini akan kita bahas di chapter yang lain. Nah, terus kemudian selanjutnya kita ke sistem life cycle atau perputaran hidup dari sebuah sistem informasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perputaran hidup dari sebuah sistem informasi, nah itu dibagi menjadi dua bagian besar sebenarnya. Yang pertama itu di mana sistem dalam proses pembangunan atau sistem development proses. Nah, biasanya atau idealnya menggunakan sebuah metodologi atau sebuah metode. Ya, tadi gunanya untuk meminimalisir resiko kesalahan. Nah, misalkan belum punya software ya, belum punya sistem sama sekali, maka dibentuk tim, kemudian dibangun sebuah sistem dengan menggunakan metode ya sesuai dengan fasenya, misalkan analisis, desain, development, implementasi, dan juga maintenance ataupun evaluasi. Nah, setelah itu jadi sebuah sistem informasi, kemudian akan dikonversikan. Konversikan ini dialihkan ke dalam bentuk penggunaan. Nah, biasanya di sini masuk ke dalam tahap operation dan juga maintenance dalam menggunakan sistem informasi. Nah, di sini sistem informasi yang sudah tadi dibangun akan dipakai, digunakan, diterapkan sampai suatu waktu gitu ya. Sistem tersebut dibutuhkan upgrade, dibutuhkan penambahan fitur, ataupun dibutuhkan ya tadi penambahan fungsi. Nah, atau harus dilakukan upgrade teknologi, misalkan dari hardware yang sudah ada ataupun hardware yang digunakan ternyata ada penambahan komponen gitu ya. Jadi seiring dengan hardware yang berubah, maka softwarenya juga harus mengikuti kompatibilitas hardware tersebut. Akhirnya softwarenya perlu dilakukan upgrade ya, atau tadi dari fiturnya, misalkan software atau sistem informasi ini sudah memenuhi beberapa fitur dan ada request fitur-fitur baru gitu ya sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, maka mau tidak mau harus dilakukan upgrade. Nah, ketika dilakukan upgrade, maka dia masuk ke proses awal sebelumnya, yaitu sistem development proses. Nah, di situ diulangi lagi menggunakan metode, menggunakan pendekatan berbasis model. Nah, terus kemudian dia melalui fase-fasenya sampai jadi, baru dia dikonversikan lagi untuk digunakan dan juga dipelihara, dan terus begitu berputar, tidak pernah berhenti ataupun menjadi usang gitu ya, atau menjadi aus. Baik, selanjutnya kita ke istilah capability maturity model. Nah, capability maturity model ini itu adalah sebuah kerangka kerja terstandar untuk menilai tingkat kematangan sebuah tim dalam mengembangkan sistem informasi dan juga dalam memproses sebuah manajemen dan produknya, yaitu sebuah sistem informasi. Nah, di sini ada 5 buah jenjang atau 5 buah level, di mana semakin rendah maka semakin tinggi resiko kegagalan dalam menghandle sebuah proyek sistem pembangunan sistem informasi. Sedangkan semakin tinggi levelnya, maka dia semakin bisa bersaing atau bisa berkompetitif dengan tim vendor-vendor yang lain atau tim pembangunan sistem informasi yang lain. Nah, di sini
Yang pertama kita bahas itu ada level pertama atau istilahnya level inisial. Nah, di sini dalam membangun atau dalam mengerjakan proyek pengembangan sistem, di sini tidak mengikuti proses apapun gitu ya. Dia hanya asal jalan aja. Dia bermodalkan hanya sebuah keyakinan gitu ya, tidak menghitung dengan teori ataupun berdasarkan data. Nah, tentu di sini pihak tim ini sangatlah riskan untuk kegagalan. Dia tidak ada manajemen project, tidak ada quality assurance, tidak adanya mekanisme manajemen perubahan, tidak ada dokumentasi dan yang lain-lain. Ya ibaratnya hanya one man show gitu ya, hanya ada seorang programmer misalkan yang dikasih tugas untuk mendevelop sistem. Ya udah dia semengertinya dia aja dibangun. Seperti itu. Nah, biasanya memang cost-nya itu sangat murah gitu ya. Nah, terus kemudian di level yang kedua ataupun level repeatable, di sini project management process sudah mengikuti best practice gitu ya, atau sudah mengikuti pengalaman-pengalaman yang pernah ada, sudah mulai berpengalaman. Dia juga sudah menggunakan penilaian biaya, schedule, dan juga fungsional seperti proses dan juga pendataan biaya serta jadwal supaya dia tidak over budget ataupun overtime. Nah, di sini juga kualitas software mulai bergantung pada proses, bukan pada one man show atau orang tadi ya. Kemudian ada manajemen project tapi masih sederhana, quality assurance-nya juga masih sederhana, dokumentasi ada tapi ya semuanya serba sederhana gitu ya. Nah, dan di sini juga masih belum adanya komitmen dalam menggunakan metode gitu ya, masih bebas-bebas juga modelnya. Nah, terus kemudian di level ketiga atau level define, nah di sini sudah menggunakan standarisasi, yaitu menggunakan metode dalam membangun atau mengembangkan sistem informationnya tersebut. Nah, di sini proses pengembangannya sudah sesuai dengan standar, menggunakan metode. Nah, tentunya ketika sudah menerapkan metode, nah itu mengikuti setiap tahapan-tahapan dari metode tersebut. Nah, tapi di sini masih aja ada kekurangan gitu ya, kurang sempurna, kurang terhitung dengan detail gitu ya, karena dia hanya menggunakan metode secara umum gitu, maksudnya tidak diterapkan secara keseluruhan. Nah, kemudian di level selanjutnya yaitu level manage. Level manage ini itu semuanya sudah bisa diukur. Sudah ada ukuran target penyelesaian, sudah ada ukuran kualitas dan juga produktivitasnya. Semua target sudah direncanakan dengan baik. Kemudian juga sudah ada activity based costing, yaitu perhitungan secara detail biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan sumber daya yang digunakan. Nah, terus kemudian ya tadi dokumentasinya, terus serta pembagian timnya segala macam itu sudah termanage dengan baik. Nah, terus kemudian di level kelima, dan ini sudah bisa dikatakan sempurna ya, sudah menggunakan metode, sudah tercatat proses penjadwalannya, sudah ada proses activity based costingnya, ada quality assurance-nya, sudah dokumentasi tertata dengan baik, dan juga ada peningkatan kualitas proses. Nah, itu mungkin bisa dikatakan yang paling sempurna. Nah, jadi di sini balik lagi, semakin rendah kemampuan tim dalam mengelola proyeknya, maka dia semakin tinggi resiko kegagalannya. Sedangkan semakin tinggi levelnya, maka dia semakin bisa berkompetisi dengan vendor-vendor ataupun dengan tim-tim pengembangan software yang lain. Nah, terus kemudian terakhir ini ada prinsip dari pengembangan sistem informasi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan ya di dalam membangun sebuah sistem informasi. Yang pertama itu harus get involved. Get involved ini artinya melibatkan pengguna sistem. Jangan hanya user itu dilibatkan di awal ketika kita minta spesifikasi. Nah, setelah itu tidak ada informasi, dan tahu-tahu di ujung
mereka dikasih tahu bahwa aplikasinya atau softwarenya atau sistem informasinya sudah jadi. Nah, di sini yang bisa menimbulkan masalah. Nah, harusnya user itu selalu diberikan progress report secara berkala supaya dia tahu perkembangannya dan dia tahu kalau ada miskomunikasi gitu ataupun sesuatu yang tidak sesuai. Nah, terus kemudian menggunakan pendekatan problem solving atau pemecahan masalah dalam mencari atau mengambil keputusan gitu ya. Jadi jangan hanya keuntungan di sebelah pihak, tapi harus dicari atau menggunakan pendekatan pemecahan masalah agar mendapat win-win solution gitu ya. Jika memang di dalam project tersebut ada permasalahan. Kemudian selanjutnya adalah establish stage, artinya menetapkan tahapan di dalam kegiatan. Jadi harus ada tahapan-tahapannya, terstruktur, terstandarisasi menggunakan metode gitu, jangan melompat-lompat gitu, karena ya itu tadi resikonya besar gitu jika ada kegagalan. Bisa jadi dia mengulang lagi dari awal, ya bisa jadi ya tidak bisa diperbaiki gitu ya, maka harus mengikuti tahapan-tahapannya atau secara bertahap. Nah, terus kemudian documentation, ya ini penting ya, harus ada dokumentasi melalui pengembangan gitu. Jadi setiap proses, setiap fasenya harus didokumentasikan. Nah, terus kemudian juga harus menetapkan standar gitu supaya kita tahu quality assurance-nya itu seperti apa gitu ya. Maka harus ada standarisasinya. Kemudian mengelola proses dan juga project gitu ya, di manage schedule-nya, di manage sumber dayanya, di manage timeline-nya gitu supaya ya project ini tertata dengan baik. Nah, terus kemudian jadikan sistem itu sebagai investasi gitu ya. Jadi memang ketika membangun sistem itu cost-nya tidaklah murah. Nah, maka jadikan itu adalah sebuah investasi, yaitu dilihat seberapa besar keuntungan yang kita dapat setelah kita menggunakan sistem, atau seberapa besar biaya yang kita bisa hemat ketika sudah menerapkan sistem. Nah, terus kemudian revision. Jadi jangan takut untuk merevisi atau membatalkan scope jika memang tidak sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan ketentuan perjanjiannya. Nah, terus kemudian split the work, membagi dan juga menyelesaikan pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu kalau bisa dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah dikerjakan gitu ya, daripada dibagi bagian-bagian besar tapi prosesnya itu lama. Nah, kalau misalkan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, itu kemungkinannya bisa dikerjakan lebih cepat gitu ya, karena skopnya levelnya itu tidak terlalu besar. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah design for growth. Artinya di sini ketika proses pendesainan atau pembangunan atau perencanaan, maka rencanakanlah pembangunan itu untuk peningkatan gitu ya. Jadi diharapkan sistem yang dibangun itu nantinya bisa bertumbuh, bisa diteruskan lagi, bisa ada pengembangan yang bisa dikembangkan. Baik, mungkin itu aja materi kita hari ini. Jadi materi kita tadi terkait tentang sistem informasi enterprise-nya, yaitu produknya. Nah, ini tadi outline materinya. Saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung di kolom komen ataupun bisa langsung kirim ke informasi ke saya. Nah, jangan lupa di subscribe dan juga di like serta dikerjakan tugasnya. Nanti ada tugas yang akan saya berikan. Jika ada pertanyaan tadi ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.